Ternyata lighting dari TNWD24 ini bisa jadi lampu tenda yang sangat menarik dan durasi waktu pencahayaannya ini bisa lebih dari 9 jam. Dengan fitur RGB yang memiliki 16 pencahayaan dan di lampu utamanya memiliki 7 mode pencahayaan, ini salah satu lampu yang menarik untuk dijadikan lampu tenda. Sekarang gue mau coba lighting dari TNW D24. Biasanya lampu ini tuh dipakai untuk pencahayaan di latar belakang kita atau lampu background. Jadi kalau misalkan backgroundnya polos saja, nah kita bisa tuh pakai lighting dari TNW D24 ini. Biar latar belakangnya tuh terlihat lebih hidup. Nah sekarang gue pengen coba apakah lampu ini bisa menjadi lampu tenda. Sebelumnya gue beli TNW D24 ini, itu harganya berkisar sekitar 120 ribuan. Jadi apakah worth it? Dengan harga 120 ribuan, lampu dari TNW D24 ini bisa dijadikan penerang ketika kita saat naik gunung. Khususnya untuk di dalam tenda. Jadi langsung aja kita buka nih. Nah, yang pertama, kita dapat skrupnya nih untuk kita pasangkan di tripod. Dan yang kedua, ini kabel Type-C, USB Type-C untuk sumber daya baterainya. Dan lampu TNW ini dia memiliki kapasitas baterai sebesar 3000 mAh. Jadi untuk 3000 mAh menurut gua cukup besar lah. Tapi kita cek dulu seberapa lama daya tahan pencahayaannya. Yang pertama seperti ini ya produknya. Jadi TNW D24 ini dia memiliki color temperatur dari 2700 Kelvin sampai 6500 Kelvin. Itu tandanya lampu ini termasuk lampu yang menurut gua cukup hangat ya. Jadi dari 2700 Kelvin sampai 6500 Kelvin. Oke, jadi di sini lampunya seperti ini. Ini yang putih namanya diffuser. Nah, yang pertama yang gue suka, desainnya itu kotak gitu. Dan termasuk tipis lah. Jadi untuk dikantongin tuh enak banget. Celana tuh nggak kelihatan menonjol kalau seperti senter kan bentuknya bundar gitu. Itu jelas banget kalau ditaruh celana tuh bundar gitu. Nah, kalau ini tuh kotak. Jadi ketika kita masukin celana tuh kayak seperti dompet aja dilihatnya. Jadi nggak terlalu aneh lah. Menurut gua ini salah satu yang multifungsi sih. Ketika lo pengen buat video, lampu ini tuh bisa banget untuk ngebantu pencahayaannya. Kebanyakan kan kalau kita mau beli lampu tenda itu pilihannya adalah yang memang khusus untuk lampu tenda gitu. Bentuknya ada hooknya gitu. Jadi kalau tenda kalian nggak ada kantong mesnya yang di atas tuh, kita tinggal pakai tali prusik aja, dibuat gitu segi empat, nanti digantung gitu. Misalkan kita bawa tripod, ketika kita naik gunung atau camping, nah ini enak banget nih, bisa dipakai ke tripod gitu. Jadi nanti posisinya kalau di dalam tenda, lampunya tuh dikatasin gitu, biar nggak terlalu silo gitu. Oke, jadi langsung aja kita tes ya. Nah di sini tuh ada 4 tombol ya. Yang pertama ini tombol power, yang kedua ini tombol mode, yang ketiga ini tombol untuk meningkatkan cahayanya, dan yang keempat ini tombol untuk menurunkan tingkat cahayanya. Nah, lampu TNW ini menurut gua salah satu lampu yang terang banget menurut gua ya. Ini tuh terang banget. Jadi kalau misalkan kita mau pakai di dalam tenda, kita cukup pakai mode yang paling rendah aja itu udah terang. Nah, nanti gua bakal kasih tahu ke kalian di mode yang paling rendah itu memiliki running time-nya berapa lama atau durasi waktu pencahayaannya. Ini adalah di tombol power. Nah, tombol power ini bukan cuman untuk menyalakan atau mematikan. Nah, untuk di tombol power ini kita bisa mengaktifkan lampu lighting depan, bukan lighting di background. Ini kan lampu untuk background, tapi juga bisa lampu untuk lighting gitu, untuk membantu pencahayaan ketika kita buat video. Jadi untuk di tombol power ini, lampu TNW D24 ini dia memiliki mode pencahayaan
yaitu warna putih kekuningan, dan warna kuning. Dan juga ada mode strobonya. Gitu. Kurang lebihnya seperti itulah. Tapi nanti kita hitung. Gue juga sedikit lupa. Oke, ini gue matiin dulu. Oke, sekarang ini sudah gelap ya. Tipis aja nih gue kasih pencahayaannya masuk dikit ya, tipis nih segini. Nah, sekarang kita nyalain di tombol powernya. Nah, bayangin ya, ini seterang ini loh. Nih, sekarang gue matiin lagi biar kalian bandingin. Nah, ini kan gelap nih. Ini gue nyalain. Tak. Tuh. Ya, dan bagusnya lagi, lampu-lampu lighting gini tuh nggak flicker gitu pencahayaannya. Jadi ketika dijadikan lampu tenda malah menjadi lebih mewah gitu menurut gue, jadi lebih bagus. Oke, ini di mode yang paling terang. Nah, sekarang kita turunin modenya. Nah, ini yang paling rendahnya segini. Tuh. Ini Pak mode paling rendah loh. Masih seterang ini. Dan ini durasi waktu pencahayaannya luar biasa sih menurut gue. Nanti gue bakal kasih tahu deh. Nah, ini di mode keduanya. Gitu. Ini salah satu pencahayaan yang gue suka gitu ya. Hangat banget gitu warnanya, lihat. Ini lampu seharga 100 ribuan ya, 120 ribuan lah. Tapi memiliki pencahayaan tuh yang sejernih ini gitu. Aduh, enak banget gak sih? Dan ini di mode ketiganya, warna putih. Ya, ini di mode yang paling rendah. Oke, dan ini di mode yang paling terangnya. Seperti ini. Nah, terang banget sih tuh. Jernih banget ya. Oke, sekarang kita turunin lagi. Biar nggak silo gitu. Untuk pergantian modenya. Tadi yang ini ketiga ya. Nah, berikutnya yang keempat. Nah, yang keempat itu strobo di lampu berwarna warm. Nah, ini strobo di lampu yang warna kuning. Waduh, silo, sorry ya kalau silo. Ini di mode strobo di lampu berwarna putih. Oke, dan ini mode pencahayaan strobonya di lampu berwarna putih dan kuning. Wah, ini macam-macam campuran nih strobonya. Dan flicker juga. Jadi total untuk di tombol powernya, ya, mode dari TNWD24 ini memiliki 3, 4, 5, 6, 7. Memiliki 7 mode ya. Jadi ada mode warna putih kekuningan, yaitu warm, warna kuning, dan warna putih. Berikutnya lampu strobo yang warna putih kekuningan atau warm, terus juga lampu strobo yang warna kuning, dan strobo yang berwarna putih. Berikutnya campuran strobo yang berwarna putih kuning lebih cepat gitu, kelap-kelipnya. Berikutnya kita tes di fitur RGB. Jadi sebelumnya tadi nggak gue kasih tahu kalau lampu ini tuh sudah RGB. Nah, sekarang kita hitung nih, ada berapa warna yang disediakan oleh TNWD24 ini. Nah, sekarang kita matiin lagi di tombol powernya. Ya, seperti ini. Nah, ini agak nyetrum ya. Kok tangan gue kayak kesetrum ya? Sekarang, untuk beralih ke fitur RGB, kita tinggal klik di power dulu, lalu kita pindahkan ke tombol mode ya. Coba kita tekan mode dulu, bisa nyala nggak ya? Oke, nggak bisa. Jadi untuk dinyalakan itu tetap di tombol power. Nah, kalau untuk RGB, kita pindahkan ke tombol mode. Jadi ada beberapa warna yang disediakan oleh TNWD24 ya. Oke, jadi nggak perlu gue matiin dulu ya lampunya. Gue nyalain dulu tes. Nah, ini kita nyalakan. Oke. Nah, ketika kita nyalakan di mode power, untuk beralih ke mode RGB-nya, kita tinggal klik tombol M aja nih. Nah, ini di warna hijau. Oke, kita matiin aja kali ya, biar warnanya tuh kelihatan jelas gitu. Oke, yang pertama ini di warna hijau. Nah, ini kita bisa turunin warnanya. Jadi paling rendahnya tuh seperti ini modenya. Masih kelihatan loh. Ini lampunya mati ya keduanya.
dan ini masih kelihatan gitu. Jadi kalau untuk di tenda ini udah enak banget. Cukuplah untuk di tenda ini. Di mode rendahnya aja kita paling rendah. Nggak usah di paling terang ya, di paling rendah. Langsung aja ke mode yang kedua. Warnanya seperti hijau ya, kekuningan ya. Hijau kekuningan gitu. Tadi kan hijau, sekarang hijau kekuningan. Ini tetap di mode yang paling rendah ya. Atau gue terangin dulu biar kelihatan warnanya. Nah, ini seperti ini. Nah, yang ketiga, ini baru dua ya, dua warna. Yang ketiga, ini di mode warna orange. Ya, ini warna orange. Ya, seperti ini warna orange. Ini di mode paling terang ya. Nah, kalau mau di mode paling rendahnya, seperti ini. Masih kelihatan tuh. Ini di warna orange loh. Oke, berikutnya. Ini nggak usah gue naikin deh, di mode rendah aja ya. Nah, di mode ketiganya. Ini warna red light. Wah, ini salah satu pencahayaan yang dibutuhkan banget ketika kita lagi di dalam tenda nih. Atau saat kita lagi di luar tenda, ketika kita pengen masak-masak bisa, atau kita pengen ngobrol-ngobrol sama temen, ini enak banget pakai pencahayaan warna red light kayak gini. Karena nggak mengganggu mata lawan bicara kita atau tenda-tenda yang lainnya. Di mode keempat, ini warna ultraviolet. Gila. Ini di warna purple ya. Ini di mode yang paling rendahnya nih. Oke, langsung aja. Sekarang di warna biru nih kayak gini. Langsung aja di mode berikutnya. Ini warna Tosca. Berikutnya strobo di warna hijau ya. Ini di warna kuningnya, strobonya. Ini di warna orange. Ini di warna merah. Ini di warna purple. Ini warna biru. Ini warna Tosca. Ini warna hijau. Tapi dengan mode fade ya. Jadi itu pergantian cahayanya tuh lebih slow motion gitu. Nah, ini enak banget nih ketika kita buat video. Ini dijadikan lampu background. Itu jadi lebih kelihatan hidup gitu latar belakangnya. Oke, berikutnya. Ini tipe mode disco. Jadi warna-warni nih pencahayaannya. Dia bergantian gitu. Berikutnya, udah. Jadi sampai situ aja tuh. Oke, ini gue ulang deh ya. Jadi memiliki mode pencahayaan berapa ya? Pertama hijau. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Ketujuh. Ke-8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Jadi ada 16 mode pencahayaan. Jadi cukup banyak ya. Untuk di mode RGB-nya ada 16 mode pencahayaan. Dan untuk di tombol powernya itu ada 7 mode pencahayaan. Jadi 16 tambah 7 berapa tuh? 23 pencahayaan. Wah, keren. Oke, langsung kita nyalain lagi aja lampunya. Jadi menurut gua, apakah lampu TNWD24 ini layak untuk dijadikan lampu tenda? Menurut gua, ini lebih dari layak dari lampu tenda yang biasanya menurut gua. Tinggal durasi waktu pencahayaannya berapa lama. Jadi yang gue hitung itu hanya 2 mode pencahayaan aja, yang paling tinggi dan yang paling rendah. Untuk di mode high-nya itu durasi waktu pencahayaannya selama 1 jam 20 menit. Menurut gua, untuk durasi waktu pencahayaan di mode high dengan 1 jam 20 menit itu sudah termasuk bagus. Karena lampu TNWD24 ini itu mode high-nya tuh terang banget gitu. Bahkan gak perlu pakai mode high pun kita udah bisa gitu ya. Pakai mode yang di tengah-tengahnya aja lah, mode medium. Itu udah terang banget gitu. Apalagi di mode high-nya.
Dan untuk di mode paling rendahnya, itu durasi waktu pencahayaannya itu sekitar 9,5 jam. Jadi menurut gua untuk jadi lampu tenda ini udah cukup gitu. Dengan kita pakai yang mode paling rendah aja. Karena di mode paling rendahnya itu udah terang gitu. Tapi nggak menyilaukan mata karena ada diffusernya. Itu bagusnya. Dan menurut gua kekurangannya itu adalah waktu pengisian sumber dayanya. Jadi ketika gua charge dari 0% ya, ketika sampai mati banget. Biasanya gua nggak pernah sampai mati banget, tapi ini gue coba sampai mati banget. Itu memakan durasi waktu sekitar 5 jam lebih. Jadi menurut gua untuk pengisian sumber dayanya cukup lama sih. Tapi nggak masalah ketika kita pakai lampu ini tuh hanya untuk durasi waktu 2 hari 1 malam. Karena kita tinggal cas aja di rumah sampai full. Besoknya kita pakai dan menurut gua ini cukup sih untuk dibawa camping atau bisa menjadi lampu tenda. Dan lampu ini tuh salah satu lampu yang ringan dan tidak memakan tempat di backpack kita atau bahkan bisa ditaruh kantong. Jadi menurut gua ini salah satu lampu multifungsi banget ketika kita pakai berkegiatan outdoor. Oke, jadi kalau misalkan ada yang salah dari penjelasan gua atau ada yang kurang atau bisa merekomendasikan pencahayaan outdoor yang menarik tapi di harga yang murah atau lampu-lampu unik, tinggal tulis di kolom komentar aja. Oke, jadi sampai sini aja. Thank you.